akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Merdekakan hidup kami hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur
Kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Oke. Buka bersama-sama saya 1 Raja-Raja 20 ayat yang pertama. Firman Tuhan katakan begini, Ben-Hadad, Raja Aram, mengumpulkan seluruh tentaranya, 32 orang raja bersama-sama dia beserta kuda dan kereta. Lalu ia maju, ia mengepung Samaria dan memeranginya. Saudara, kalau pelajari sejarahnya, saudara akan tahu bahwa bangsa Israel terpecah dua, ya, dan kemudian yang banyak hidup dalam kemunafikan, kemudian dosa dan lain sebagainya itu adalah yang di bagian selatan. Dan selatan ini seringkali diserang, dicoba untuk dihancurkan. Tapi selalu firman Tuhan banyak yang mengatakan begini, walaupun engkau tidak hidup di dalam perkenananku atau tidak hidup di dalam rancanganku, aku tetap akan luputkan kerajaanmu karena moyangmu Daud. Jadi itu seringkali didengungkan di firman Tuhan. Kenapa? Karena berkali-kali bangsa Israel diingatkan sama Tuhan dan juga musuh-musuhnya diingatkan sama Tuhan bahwa Tuhan telah membuat sebuah perjanjian kudus atau Holy Covenant dengan Daud. Kalau saudara pelajari asli daripada perjanjian ini adalah ketika Daud mau bangun bait Allah, nggak jadi, ya. Kemudian dia lewat Nabi Nathan, advisernya, Nabi Nathan katakan nggak usah, katanya Tuhan nggak usah dibuat, biarkan nanti anakmu yang membuat, namanya Salomo. Tapi karena engkau sudah mempunyai inisiatif untuk membangun bait Allah itu adalah sebuah gambaran daripada menghargai sebuah hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan digambarkan dalam tabut perjanjian. Kalau saudara pelajari perjanjian lama selalu konotasi dan orientasinya selalu fisik, ya. Bait Allah semuanya serba gedung, serba fisik. Hadirat Tuhan digambarkan dengan tabut perjanjian. Masuk ke dalam perjanjian baru semuanya ada di dalam sini. Bait Allah di sini, hadirat Tuhan kita rasakan betul-betul tidak merupakan sebuah fisik lagi. Nah, tapi karena waktu saat itu semuanya orientasinya fisik dan Daud begitu menghargai hadirat Tuhan, akhirnya Tuhan memberikan sebuah perjanjian kudus, Holy Covenant, yang isinya luar biasa dahsyatnya. Kerajaan keturunanmu sampai kapanpun aku akan kokohkan. Dan itu berlangsung sampai hari ini. Saudara kalau pergi ke Israel, nggak sampai 5% percaya Yesus, tapi sampai hari ini bangsa ini adalah bangsa yang dikokohkan sama Tuhan, karena adalah keturunan daripada Raja Daud. Bangsa ini adalah bangsa yang ditakutkan oleh bangsa-bangsa. Kalau saudara pergi ke tur di sana, sekarang ada tur yang masuk hanya ke Tel Aviv dan hanya mempelajari apapun yang diinovasikan oleh negara ini. Jumlah populasi hanya 0, sekian persen dari seluruh populasi dunia, tapi yang memegang Nobel Prize, pemenang Nobel, itu 20% adalah bangsa Yahudi. Bangsa ini adalah bangsa yang menciptakan handphone yang saudara pegang di tangan saudara, dan selama ini kita berpikir bahwa teknologinya berasal dari Jepang, Cina, atau Korea. Tapi prosesor dan semuanya, awal dan aslinya itu semua dari mereka. Mereka tidak pernah gembar-gembor, mereka hanya makan royalti saja. Mereka bangsa yang luar biasa kaya dan besar. Kalau saudara ke sana, saya anjurkan saudara bukan sekedar hanya ke Holy Sites, tapi kunjungi beberapa tempat yang bisa dikunjungi di Tel Aviv untuk masuk ke dalam, supaya bisa belajar inovasi-inovasi yang mereka lakukan. Ada sebuah kamera yang paling kecil di dunia. Kalau saudara di dalam dunia kedokteran, saudara pasti tahu. Dan kamera-kamera seperti ini juga diciptakan oleh mereka. Mereka adalah bangsa yang merupakan bangsa yang sangat pandai, sangat luar biasa. Mereka menguasai sistem keamanan dunia. Mereka menguasai sistem perbankan dunia. Dan keuangan kita dikuasai sama mereka. Bangsa yang kecil, tapi memiliki perjanjian dengan Tuhan. Dan seringkali ironisnya mereka sendiri tidak tahu. Mereka sendiri hanya menggambarkan bahwa itu hanya biasa saja. Mereka banyak yang hidup dalam kesombongan. Tapi ini yang Tuhan janjikan pada awalnya. Dan karena ini keluarlah firman ini. Firman ini menggambarkan bagaimana mereka sudah bersusah payah menggempur bangsa Israel dan selalu kalah. Dan akhirnya mereka mengumpulkan 33 negara atau 33 kerajaan. 1-2 kalah, sekarang kita keroyok rame-rame. Kalah juga. Mereka menyerang di atas gunung dan mereka kalah, dan timbul akhirnya pernyataan ini dari mereka. 1 Raja-Raja 20 ayat 23. Pegawai-pegawai Raja Aram berkata kepadanya, Allah mereka ialah Allah gunung, karena mereka kalah di gunung. Dan akhirnya mereka katakan begini, itulah sebabnya mereka lebih kuat daripada kita. Tetapi apabila kita berperang melawan mereka di tanah rata itu valley atau lembah gitu ya, pastilah kita lebih kuat daripada mereka. Jadi sekarang mereka coba lagi, udah kalah di gunung, kita coba lagi di lembah. Dan akhirnya Tuhan mengatakan begini, di ayat yang ke-28. Maka tampillah abdi Allah dan berkata kepada Raja Israel, beginilah firman Tuhan,
Oleh karena orang Aram itu telah berkata, Tuhan ialah Allah gunung dan bukan Allah dataran atau Allah lembah. Maka aku akan menyerahkan seluruh tentara yang besar itu ke dalam tanganmu supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Saudara, di dalam perjalanan kehidupan saudara, saudara akan menuju sebuah nama yang tanah perjanjian. Yang namanya Tuhan berjanji sama saudara dan dia memang menjanjikan hal-hal yang luar biasa ketika saudara hidup di dalamnya. Satu hal yang perlu kita pahami adalah di dalam perjalanan hidup ini, dikatakan kita akan selalu melewati yang namanya gunung, kita akan melewati yang namanya lembah. Di dalam kehidupan ini juga, saudara harus paham bahwa arti berkat sebenarnya bukan materi. Saya sangat terganggu dengan arti ini. 3 tahun lalu saya kemudian mulai mencari arti yang sebenarnya dari Kejadian sampai Wahyu. Saya sedang menulis bukunya, mudah-mudahan awal-awal tahun depan sudah selesai. Tim saya sudah dapat naskah dan semuanya, mereka sedang menggodok dan kami bertemu secara berkala. Karena saya harapkan buku ini bisa mengubahkan tatanan daripada gereja, karena ketika saya seminar dengan hamba Tuhan dan kemudian mengajar beberapa STT, saya bertanya sama mereka, kamu dapat bahan ini, kamu mengajar berkat kepada jemaat, itu dasarnya apa? Akhirnya mereka nggak bisa jelaskan, mereka bilang nggak pernah diajarkan di STT, dan akhirnya mereka bilang ujung-ujungnya belajar atau ngikut-ngikut dari senior-senior hamba Tuhan. Saudara, arti berkat sebenarnya, ya saya nggak punya banyak waktu untuk menjelaskan ini. Dari Kejadian sampai Wahyu, itu nggak ada hubungannya sama materi. Kita terlalu kerdil rohani kalau masih mikirin materi. Berkat Tuhan yang sebenarnya adalah ketika saudara melewati sebuah padang gurun, melewati sebuah lembah, seperti firman Tuhan ini katakan, melewati sebuah kesulitan, kesengsaraan, cobaan, bahkan ujian dalam hidup ini. Yang diubahkan bukan masalahnya, yang diubahkan saudara dan saya. Ketika saudara dan saya diubahkan, saudara sedang diberkati sama Tuhan. Itu arti berkat yang sebenarnya. Jadi saya udah capek, apalagi saya hidup di dalam kota Jakarta yang penuh dengan hedonisme, dan akhirnya hedonisme masuk ke dalam gereja. Dan akhirnya saya nggak heran ketika hamba Tuhan mengatakan, saya berdoa bagi jam saya, sepatu saya harganya puluhan ratusan juta dan saya dikasih sama jemaat. Bagi saya itu eksploitasi jemaat, bagi saya itu manipulasi Tuhan. Bagi saya itu main-main dengan firman Tuhan. Akhirnya jemaat bilang begini, ada satu jemaat bilang, Pak saya jual usaha saya Pak, karena katanya gereja saya kalau kasih semuanya dimultiplikasi sama Tuhan. Akhirnya nggak dikasih apa-apa sama Tuhan, saya bangkrut total. Sampai-sampai saya harus bilang dan orang-orang harus mengatakan dan memberitahu kepada ibu ini, Bu, gereja bukan gunung kawi Bu, Tuhan bukan dewa gitu loh. Dan akhirnya isi doa kita dengan transaksi akhirnya. Kalau Tuhan lakukan ini, saya lakukan ini. Kalau saya lakukan ini, saya minta Tuhan lakukan itu. Kita atur-atur Tuhan bahkan. Sampai-sampai saya suka bingung yang Tuhan yang mana ini. Kita atur-atur Tuhan. Dan akhirnya banyak orang kecewa dan orang tinggalin Tuhan. Dan saya nggak heran orang tinggalin Tuhan. Karena hal-hal seperti ini. Saya percaya saudara di tempat ini nggak diajarkan begitu. Dan saya percaya saudara terus mengejar yang namanya perubahan karakter. Ketika saudara makin berubah, karakter saudara makin berubah, saudara sedang diberkati sama Tuhan. Itu arti berkat yang sebenarnya. Oke. Saudara, ada beberapa lembah saya akan berikan kepada saudara. Yang pertama adalah lembah Eskol, Bilangan 13 ayat 23 mengatakan begini. Bilangan 13 ayat 23, lembah Eskol adalah lembah yang menggambarkan lembah pilihan dalam hidup saudara. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setan dan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya atau menggendongnya karena buahnya begitu besar. Ya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Bukan sekedar flowing with milk and honey, bukan sekedar susu dan madu, tapi buahnya juga besar-besar gitu ya. Lembah Eskol. Lembah Eskol adalah gambaran daripada lembah keputusan. Setiap hari iblis akan mengaum-ngaum di dalam pikiran saudara, dia nggak punya daya apapun, satu-satunya akses hanya ke dalam pikiran saudara, dia akan ganggu terus saudara di situ. Dan ada suara Roh Kudus yang terus bicara di dalam hati saudara. Dua-dua suara ini bertemu yang dinamakan consciousness atau hati nurani. Yang mengambil keputusan di hati nurani bukan Tuhan, bukan iblis, tapi saudara, setiap hari. Oleh sebab itu yang namanya self-talk, ya, teman baik saya Pak Riza pernah khotbah di sini pasti dan sudah pasti menjelaskan kepada saudara tentang self-talk. Kami banyak berdiskusi tentang itu karena itu sangat bahaya. Kami kalau berdiskusi kami bahas tentang yang namanya kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Ada dua suara selalu dalam hidup saudara ketika saudara tergelincir jatuh dalam dosa. Suara yang pertama yang paling keras dalam telinga atau dalam hidupan kita adalah suara yang mengatakan, kamu dosa, kamu cepetan kabur, kamu ngumpet sana, kutuk Tuhan nanti terjadi loh. Kamu dihukum loh sama Tuhan. Kamu gak layak datang ke dia, udah sana. Yang satu lagi suara yang sangat kecil suara ini, yang seringkali kalah sama suara yang tadi, suara ini mengatakan begini, jatuh ya,
Sini yuk ke bapak yuk. Nggak mau. Karena kita sudah dituduh toh. Nggak mau. Nggak apa-apa, sini dia mau ketemu, dia mau peluk kamu. Enak aja, nggak bisa, aku nggak layak, aku kotor. Aku harus bersih-bersih dulu sebelum ketemu dia. Nggak ada orang bersih-bersih sebelum mandi. Yuk sini yuk. Gitu. Dia mau peluk kamu, dia rindu sama kamu. Yuk sini yuk. Yuk dia mau ngobrol sama kamu, kamu makin fokus sama dia, kamu akan lupa sama dosa-dosa kamu nggak mau berdosa lagi. Itulah kasih karunia. Kamu orientasinya dia, jangan lihat dosamu, lihat dia. Kamu makin lihat dia, kamu makin nggak mau buat dosa. Kamu makin terkagum-kagum sama karyanya, yuk sini yuk. Tapi sayangnya suara ini paling kecil dalam hidup ini. Gara-gara self talk orang akhirnya bunuh diri, saudara. Pribadi yang paling sering bicara sama saudara adalah diri saudara sendiri. Makanya kenapa 12 pengintai dikirim, yang 10-nya menggambarkan sesuatu yang mengerikan di depan mereka. Bahkan mereka mengatakan begini di ayat yang ke-33, Bilangan 13 ayat 33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Gak ada yang beritahu mereka belalang, mereka menamai atau mereka menyebut dirinya mereka sendiri belalang. Dan ini yang lebih parah lagi, mereka asumsi bahwa musuh mereka juga melihat mereka seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Makanya saudara gak pernah dengar nama-nama seperti Safat, Yigal, Palti, Nafbi. Saudara gak pernah dengar nama-nama itu, padahal ada di Alkitab saudara. Itu adalah nama daripada 10 pengintai yang akhirnya mati, tidak diizinkan masuk ke dalam tanah perjanjian. Karena mereka bukan pembuat sejarah. Tapi ada 2 orang yang namanya sampai hari ini saudara masih mendokumentasikan, memberikan kepada keturunan saudara. Siapa? Joshua dan Kaleb. Karena 2 orang ini mengatakan begini, betul mereka besar, tapi Tuhan saya lebih besar. Betul mereka mengerikan, tapi Tuhan saya lebih dahsyat. Betul vonis dokter mengerikan, tapi Tuhan saya lebih hebat. Betul saya punya masalah rumah tangga, tapi Tuhan saya berkuasa. Betul saya menghadapi hutang yang luar biasa mengerikan di depan saya, tapi Tuhan saya bergerak di dalam kairosnya, dan ketika terjadi dalam waktunya selalu indah pada waktunya. Lembah Eskol adalah lembah pilihan. Saudara mau pilih yang mana? Makanya selalu dikatakan begini, there is no condemnation. Tidak ada lagi, bahasa Indonesia tidak ada lagi penghukuman, sebenarnya tidak ada lagi penuduhan. Itu adalah akar daripada kekhawatiran. Kekhawatiran masuk lagi ke dalam ranah yang lebih tinggi, yaitu namanya ketakutan, dan paling tinggi stres. Di dalam ilmu psikolog, kalau saudara pelajari, akar paling bawah adalah khawatir. Gak pernah dibahas tentang penuduhan. Hanya di Alkitab saudara yang dibahas tentang penuduhan. Karena apa? Iblis datang menuduh saudara setiap hari. Itu yang dia lakukan setiap hari. Makanya kalau bangun pagi, besok kalau bangun pagi jangan begini. Udah gitu jatuh lagi ke sini. Karena tangannya masih gak kuat. Taruh ini jauh-jauh. Besok pagi kalau bangun pagi, bilang gini, Tuhan terima kasih buat hari yang baru. Tuhan hari ini gak ada penuduhan, gak ada khawatir, gak ada ketakutan, gak ada stres. Aku memperkatakan damai, sejahtera, sukacita, hikmat ilahi melingkupi hidupku sepanjang hari. Tuhan di luar sana bahaya Tuhan, dunia penuh dengan dosa. Tapi sepanjang hari ini aku perkatakan I plead the blood of Christ. Aku percaya Tuhan darahmu yang berkuasa melingkupi keluargaku. Nanti sore kami pulang dengan selamat, kami berkumpul kembali. Dan sepanjang hari ini Tuhan kami diberkati untuk memberkati banyak orang di luar sana. Kami akan masuk sekolah kehidupan Tuhan hari ini. Kami pasti banyak belajar dan kami akan menerima ujian demi ujian. Dan siapapun yang membuat hati kami kesel hari ini, bagi kami mereka adalah lembaran tes. Dan kami harus lulus Tuhan. Aku lepaskan pengampunan sebelum mereka menyakiti hati kami even Tuhan. Aku percaya, kuduskan hari ini. Dan aku akan mulai hari ini dengan satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami. Besok pagi mulainya dengan itu. Udah gitu baru buka handphone. Buka handphone cari renungan. Jangan buka status. Ntar saudara kesal sendiri. Status, postingan 2 bulan lalu. Yang like baru 2. Gak penting banget kan? Pagi-pagi ngeliat begituan. Gak penting. Buka renungan baru ntar jam 10, jam 11 baru deh yang lain-lain. Ambil keputusan setiap hari dalam hidup saudara. Lihat, saudara akan lihat pribadi yang luar biasa yang berubah dalam kehidupan saudara setiap hari. Lembah berikutnya adalah lembah Tarbantin atau lembah Elah dalam bahasa Inggrisnya, dan ini menggambarkan ketakutan manusia. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 19 mengatakan begini. Saul dan mereka itu dan semua orang Israel ada di lembah Tarbantin, bahasa Inggrisnya lembah Elah,
tengah berperang melawan orang Filistin. Kita sudah tahu cerita tentang ini. Kita harus mengerti the backstory-nya, kita harus mengerti behind the scene, apa yang terjadi dalam peristiwa ini. Dalam peristiwa ini, Goliat dengan mungkin bahasa sehari-hari kita mungkin mengatakan begini, daripada kita buang-buang uang, daripada ntar banyak yang mati, udahlah lu kirim satu orang, lawan gue satu-satu, one on one, lu kalah lu nyembah gue kalah gue nyembah lu gitu, kira-kira gitu. Ya. Dalam hari itu, Daud bangun pagi dia nggak akan tahu bahwa siangnya dia akan berhadapan dengan Goliat. Goliat juga bangun pagi nggak tahu nanti dia akan berhadapan dengan bocah 19 tahun. Daud bangun pagi, bapaknya bilang begini, hari ini jangan ngembalin domba ya, bawa roti sama keju ke medan pertempuran Lembah Elah, Lembah Tarbantin. Di mana tuh? Google Map aja ntar pergi sana. Terus bawa apa? Ini roti sama keju. Yang roti kamu kasih buat kakak-kakakmu, yang keju buat prajurit. Oke. Siapa yang suka roti sama keju? Gak ada. Beberapa ya. Kita bekas-bekas koloni Belanda jadi suka-suka sama keju. Yang lain-lain pasti enggak ya. Di sini ya, kalau orang Indonesia yang bener sih enggak kayak begitu. Orang Indonesia ya pagi-pagi makannya, ya kalau di sini apa ya, pecel gitu ya. Terus bakmi, kalau di Jakarta bakmi bahkan gitu ya. Nah ini kalau saya ngomong begini, saya bertanya begini, kalau di Jakarta nggak nyambung, semuanya begini, bengong. Kalau di sini pasti semua pada ngangguk-ngangguk. Ya saudara tahu bluder cokro toh? Tuh kan ngangguk-ngangguk selamanya, orang Jawa Timur memang hebat ya. Kan nggak jauh sekarang, saya kesana naik tol loh kemarin, ke Madiun berapa minggu lalu tuh. Saudara kalau kesana, buka tuh, masuk ke Bluder Cokro yang baru, saudara buka pintunya, itu kan ada pabriknya. Itu pas saudara buka pintunya, bau menteganya, itu membuat saudara lemah langsung, lemah iman. Karena saudara pas buka itu benar-benar kayak saudara mau bertekuk lutut di hadapannya gitu. Saudara lihat Petrus, Yohanes, langit terbuka langsung saat itu. Ya. Terus yang paling luar biasa adalah saya kan suka keju ya, saya tanya, Mbak, ini ada cheese, ada ada golden cheese. Golden cheese itu apa? Oh, golden cheese beda Pak, itu cheese-nya kejunya meleleh. Saya dengar dia ngomong meleleh, saya pun meleleh. Meleleh Mbak, iya. Saya lihat nggak ada orang kan harus sopan juga, nggak ada orang, hanya keluarga kita, keluarga besar. Jadi saya ambil semuanya tuh satu rak sampai bersih total. Mbak buatin lagi Mbak, buat orang yang nanti berikutnya datang, saya borong dulu yang ini ya Mbak. Gitu. Jadi kalau Superman kalah sama Krypton, Billy Lantang kalah sama melted cheese ya. Yang ketawa ngerti, yang nggak ketawa, Superman Krypton tuh di ayat mana ya? Maaf ya, besar sama komik soalnya ya. Jadi bawa roti sama keju, sampai di Lembah Elah, di Lembah Tarbantin dimarahin sama kakaknya, ngapain kamu kesini? Pulang sana. Dia bingung, dia ngeliatin ini orang yang di sini ketakutan, yang itu kayaknya udah bruang, udah mau perang gitu. Terus dia bingung, kenapa takut? Ada apa nih gitu? Terus dijelasin mungkin ya sama mereka. Nah ini perbedaan antara orang yang tahu firman sama orang yang dikuasai sama firman. Sebuah pernyataan Daud, bocah 19 tahun, yang pernyataan ini isinya diketahui sama mereka dan mereka sudah paham tentang pernyataan dan kebenaran ini, tapi diutarakan sama bocah yang dikuasai sama firman hidupnya. Yang setiap hari lepas hari betul-betul punya hubungan intim sama Tuhan. Di padang dan gak ada yang lihat. Dan sudah biasa dia merobek rahang daripada beruang dan singa. Karena hidupnya dikuasai firman, gak ada takutnya. Nah sering kali orang Kristen waktu di konseling gitu ya, Ibu Bapak kan tahu ayat ini. Iya sih Pak tahu Pak, tapi saya takut Pak. Gitu. Tapi saya khawatir Pak, nih gimana Pak? Nah dia datang, dia bilang gini, kamu takut sama dia? Akhirnya dia keluarin kalimat ini. Kalimat ini yang akhirnya membuat dia berhadapan dengan Saul. Dia bisa audiensi di depan raja dan akhirnya bisa berhadapan sama Goliat. 1 Samuel 17 ayat 26 coba saudara lihat. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Perhatikan kalimat ini. Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Kalimat ini adalah kalimat yang membuat mereka sadar, padahal mereka juga udah tahu tentang kebenaran ini. Maksudnya gini, orang-orang yang tidak bersunat, yang merupakan musuh-musuh Israel, itu adalah gambaran di perjanjian lama. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak ada hadirat Tuhan, tidak ada penyertaan Tuhan, tidak ada urapan Tuhan dalam hidupnya. Dan ketika mereka berkelahi atau ketika mereka berperang melawan bangsa Israel, pasti kalah. Karena bangsa Israel adalah bangsa yang bersunat. Itu inti dan arti daripada kalimat ini. Dan kalimat ini, kebenaran ini mereka udah tahu semuanya. Raja Saul juga tahu.
Tapi ketika ada seorang yang datang dan hidupnya dikuasai firman, dan ketika dia bicara ada bobotnya. Ada apa ya? Ada pewahyuannya, dan orang ketika dengar, iya sih. Orang diberkati, orang malahan akan bertanya kepada saudara, gimana ya bagaimana nih hidupku? Saudara jadi berkat bagi orang lain ketika saudara bicara, saudara punya bobot yang luar biasa karena saudara dikuasai firman hidupnya. Makanya dari dulu saya selalu katakan, hidup intim sama Tuhan bukan keharusan tapi gaya hidup. Keharusan selalu lupa, capek, berontak. Seperti anak kecil kan, harus mandi, harus gosok gigi, harus tidur, harus makan. Itu faktor eksternal. Dan anak kecil selalu lupa, capek, berontak sama orang tuanya. Jadi kalau kita masih lupa, capek, dan berontak, kita masih di level keharusan. Yang harusnya masuk ke dalam gaya hidup. Gaya hidup adalah sesuatu yang lahir dari dalam sini. Makanya saudara dan makan dan minum kan sudah gaya hidup. Sebentar kalau saudara belum makan siang, akan cari makan siang. Saudara nggak mungkin datang kepada saya bilang, Pak bagi saya makan, saya udah seminggu nggak makan. Kenapa puasa ya? Enggak Pak, saya lupa Pak. Nggak mungkin. Karena makan dan minum adalah gaya hidup. Tapi kenapa baca firman sama bertekuk di hadapan Tuhan dan berdoa itu lupa, capek, berontak. Cek dan recheck lagi. Saudara, akhirnya kalimat ini dibawa sama prajurit ke depan Saul dan diberitahu bahwa itu bocah ngomong bener juga loh. Kalau dia nggak ada sunat, tidak bersunat kan dia pasti kalah sama kita. Raja Saul mungkin ngomong begini, ya bener juga sih. Mana coba suruh dia ke sini. Sekali lagi ya, mereka udah ngerti kebenaran ini. Daud beraudiensi di depan raja, kemudian raja ngobrol sama dia, ditanya kredibilitasnya dari mana dan lain sebagainya. Sempat juga dibilang begini, lu punya pengalaman apa? Itu orang udah born as a soldier, dia udah lahir sebagai tentara, dan dia tentara petarung yang luar biasa, kamu siapa? Daud cuma ngomong gini, raja, beruang sama singa, itu adalah makhluk-makhluk yang tidak bersunat dan selalu kalah di dalam tanganku. Bagi aku, raksasa ini sama aja seperti itu, cuman bentuknya aja beda. Dia pasti kalah. Suara pernyataan kebenaran yang keluar dari mulutnya penuh dengan urapan, karena bergaul karib sama Tuhan. Saya mau saudara catat ini baik-baik. Nasib sebuah bangsa yang besar diberikan kepada bocah 19 tahun yang lagi bawa roti sama keju. Dan dia berhadapan dengan Goliat cuman bawa batu sama umban. Dengan sebuah pengertian, apapun yang kecil ketika bermitra sama Tuhan jadi perkara besar. Tongkat di tangan Musa gak ada artinya ketika bermitra sama Tuhan terbelah lautan. 5 roti dan 2 ikan bermitra sama Yesus, memberi makan ribuan orang. Batu dan umban diketawain sama Goliat. Ketika bermitra sama Tuhan, kita sudah tahu ceritanya. Mati Goliat. Saudara mungkin pagi hari ini, siang hari ini, saudara hanya punya dengkul untuk berdoa dan tangisan air mata saudara, yang Alkitab katakan ditampung sama Tuhan. Itu hal kecil yang mungkin di mata dunia tidak ada artinya. Tapi itu Tuhan perhitungkan, ketika itu bermitra sama Tuhan terjadi perkara besar dalam hidup saudara. Gak usah takut saudara, karena Tuhan beserta dengan saudara. Seseringkali dia akan ajak saudara betul-betul lewatin padang gurun dan lembah kekelaman. Itu lembah yang terakhir yang kita mau bahas. Dan seringkali kita bilang gini sama dia, gak berani Tuhan, gak apa-apa, aku di sini, aku tidak pernah berseberangan dengan kamu. Yuk kita lewatin sama-sama, aku pegang kamu, ya. Kita lewatin. Nanti di dalam perjalanan, kamu akan lihat kematian. Kamu akan lihat kanan kirimu mengerikan, tapi pelitaku cukup bagimu. Kita jalan ya. Kamu jangan takut, kita jalan sama-sama. Ketika saudara jalan, beberapa kali saudara nggak rasakan hadirat dia karena emosi saudara berbicara. Kok sepertinya sendiri Tuhan. Kemudian baca firman lagi, Tuhan ingatkan lagi, aku nggak kemana-mana loh, aku ada di sini loh. Aku nggak pernah berseberangan sama kamu, penyakit bukan dariku loh. Kesulitan, kesengsaraan hidup bukan dariku. Kamu hidup dalam dunia penuh dengan dosa, makanya aku akan ada di sini. Aku ada di dalam lembah hidupmu. Lembah yang terakhir adalah embahnya lembah, yang dinamakan lembah kekelaman. Mazmur 23 ayat yang keempat mengatakan begini. Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dalam bahasa Inggrisnya saya lebih suka karena mendekati dengan bahasa asli, dikatakan though I walk through. Daud katakan. Walk through itu berarti lewat. Saudara nggak tinggal di dalam lembah kekelaman, lewat. Terus dia katakan begini, walk through the valley of the shadow of death.
Dia katakan itu lembah bayang-bayang maut. Kalau bayang-bayang maut berarti yang pertama, bayangan itu selalu tampaknya lebih besar daripada aslinya. Seringkali iblis membesar-besarkan masalah saudara supaya saudara makin takut. Yang kedua, bayangan tidak akan pernah bisa melukai saudara. Gak ada bapak-bapak meninggal gara-gara ditabrak bayangan truk, gak ada. Bayangan tidak akan pernah bisa melukai saudara. Yang ketiga, kalau itu ada bayangan berarti indikasi ada cahaya Tuhan di situ. Berarti Tuhan ada di dalam lembah hidup saudara. Berarti walaupun kecil cahayanya, itu sudah cukup bagi saya dan saudara. Itulah gambaran daripada lembah kekelaman. Gak usah takut karena saudara sedang lewat. Saudara sedang dituntun Tuhan untuk sampai ke seberang. Berapa tahun yang lalu, anak saya ketika masih kecil terkena staphylos gitu ya, jadi nggak bisa napas karena udah banyak slamnya. Dan seperti biasa kalau saudara tahu, kalau lagi seperti itu dibawa ke rumah sakit dikasih nebulizer yang harus dikasih di hidung, dan kemudian ketika dia menghirup masuknya obat dan kemudian dia bisa tidur nyenyak karena hidungnya akan lebih lega gitu ya. Anak saya waktu itu masih kira-kira 1 tahun, berapa tahun yang lalu, anak saya yang kedua. Sekarang dia sudah 12 tahun. Saya nggak pernah lupa. Ketika saya bawa ke rumah sakit, dokternya bilang, Pak, Bapak aja yang kasih nebulizernya, Bapak aja yang gendong dia. Dan berkali-kali saya mencoba untuk taruh itu nebulizer, itu alat yang bisa dihirup sama dia. Dia dalam pikirannya itu kan benda asing. Jadi dia mulai giniin tangan saya. No. Dia nggak ngerti. Saya gendong dia dan dia terus beginiin saya. Dan akhirnya saya nggak punya pilihan. Saya pegang kedua tangannya dengan tangan saya. Dan saya berkali-kali lebih kuat dari dia. Dan ketika dua tangannya saya pegang, dia mulai meronta-ronta badannya. Dan dengan kekuatan saya bisa holding him down, saya bisa pegang dia dan dia bisa ada di dalam pelukan saya. Dan nebulizernya itu saya paksa, saya taruh di hidungnya. Dia nangis menjerit-jerit, saudara. Di dalam tangisannya, dalam kebingungannya saya bisikin dia, it's okay, it's gonna be okay. Saudara seringkali meratap, menangis, menjerit-jerit, mencari Tuhan dan lain sebagainya. Nasihat saya cuma satu, jangan pernah tinggalkan Yesus. Di satu titik, anak saya udah gak bisa ngapa-ngapain setelah nangis yang sampai dia begitu lelah dan dia terkulai di pangkuan saya, ketiduran. Di situ saya bisikin dia, I love you. I love you. It's gonna be okay. Nanti malam kamu tidur nyenyak, nak. Kita nggak ngerti kadang-kadang. Kenapa Tuhan kau bawa aku ke sini? Kenapa aku ada di sini Tuhan? Aku meratap, aku menangis. Merataplah, menangislah, menjeritlah. Tapi jangan pernah tinggalin Yesus. Nanti saudara dapat penjelasannya pas saudara udah lewat. Baru saudara lihat ke belakang dan oh gitu toh. Selama perjalanan itu gak usah minta penjelasan. Saudara gak akan dikasih penjelasan. Minta pimpinan Tuhan aja. Ke kiri atau ke kanan atau terus Tuhan. Saya melewati lembah ini, saudara mungkin sudah dengar kesaksian saya. Saya diharuskan untuk terus kasih tahu di dalam setiap gereja saya masuki. Tanggal 2 kemarin saya divonis kena kanker darah yang mematikan. Dan kanker darah ini adalah kanker yang paling ganas. Dan sama seperti Ibu Ani. Ibu Ani juga mengalami hal yang sama, beliau dirawat gak jauh dari saya. Dan saya sempat bertanya, dok, stadium berapa? Dia bilang kalau kanker darah gak ada stadiumnya, Pak. Kanker darah itu adanya jenisnya Bapak tuh namanya acute myeloid leukemia. Acute myeloid leukemia adalah jenis kanker darah yang paling mematikan. Dan dia bilang you are in the process of dying. Bapak dalam proses kematian. Saya harus kasih tahu dan saya harus kasih tahu protokol-protokolnya. 2 pertanyaan saya tanya, dok berapa biayanya? Karena saya nggak punya asuransi untuk cover saya di Singapura, ini diagnosa di Singapura. Yang kedua, berapa lama lagi saya harus pengobatan? Dokter bilang nggak lebih dari seminggu. Karena Bapak sudah menyebarannya sudah sangat cepat, sangat akut. Akhirnya saya bilang, dok saya harus pulang karena anak saya yang kedua ini dia harus ikutan ujian SD, saya harus antar dia pulang, saya harus atur, kalau saya sampai harus berobat di sini, saya juga harus atur siapa yang jaga dia di sana.
Selagi kami pulang, kami harus segera ambil keputusan karena tidak lebih dari 7 hari saya sudah harus mulai pengobatan. Mau di Jakarta atau di Singapura. Saya bilang sama istri saya, jangan masukin sosial media, jangan kasih tahu siapa-siapa. Bilang aja sama Tuhan. Saya kalau berdoa panggil dia Daddy, saya bilang, Dad, you heard him, you heard what he said. Tuhan dengar apa yang dia katakan. Kalau engkau mau aku di sana, aku akan siapkan semuanya. Saudara, hamba Tuhan kalau lagi sakit minta dana paling gampang. Mau saya kasih tahu? Saya kasih tahu ya. Makanya kalau saya mirror hamba Tuhan, saya kalau dalam hal ini saya marah-marah. Saya nggak peduli karena banyak yang ngawur soalnya. Hamba Tuhan kalau lagi sakit ya, taruh info saya di sini, taruh info, foto di rumah sakit, fotonya begini. Dilihat dulu sebelum diupload ke sosial media. Kurang sedih nih mukanya. Foto lagi. Kalau perlu kasih props di belakangnya, tambahin infusnya pasien lain taruh di belakangnya suster, biar tambah ngeri pokoknya. Udah gitu upload sosial media, kalimat pertama begini. Tolong doakan saya sedang sakit. Itu baru kode. Kalimat kedua, jika Anda digerakkan Tuhan. Nah, inilah BCA saya. Nah. Yang terakhir, sekiranya Tuhan akan memultiplikasi taburan Bapak dan Ibu. Jemaat lihat nangis-nangis. Kasihan ya Mbak Tuhan. Ngucur dana. Itu bagi saya adalah eksploitasi jemaat. Manipulasi Tuhan. Manusia ya dipakai sebagai pipa berkat. Jangan kejar pipanya dong, kejar Yesusnya. Kejar Tuhannya. Makanya ketika ada orang datang kepada saya di akhir pengobatan saya bilang begini, Pak, kalau ada tagihan kasih tahu saya digerakkan Tuhan untuk bantu Bapak. Saya bilang, maaf Pak, sampai kapanpun tidak mengurangi rasa hormat, saya menghargai Bapak. Sampai kapanpun saya tidak akan pernah kasih tahu Bapak. Kenapa Pak? Karena dari awal saya udah kasih tahu sama Bapak saya di surga. Ya. Jadi kalau Bapak digerakkan Tuhan, Bapak tanya sama dia aja. Nanti dia yang akan kasih tahu Bapak, saya tidak akan pernah bypass. Dia lihat kemuliaan Tuhan, saya lihat kemuliaan Tuhan. Beres. Kejar sumbernya. Dan makanya waktu saya berdoa seperti itu, saya bilang sama istri saya, jangan kasih tahu siapa-siapa, nggak usah masukin sosial media. Ada 100 WhatsApp saya nggak bales, karena orang udah mulai curiga nih. Dalam hitungan 3 hari, dana yang dokter bilang itu ada di BCA saya, persis jumlahnya. Ayo. Kalau saya ngomong begini, saya bangga. Kenapa? Karena saya bangga sama Bapak saya di surga. Bapak saya di surga adalah Bapak yang tidak punya batas. Bapak saya di surga adalah Bapaknya saudara juga. Jadi kalau dia bantu saya, dia akan bantu saudara juga. Kita punya Bapak yang sama yang tidak pernah pilih kasih. Sekarang tergantung kita aja, makanya Efesus mengatakan begini. Kuasa yang membangkitkan Kristus dari kematian disediakan bagi saudara, dan ada satu passwordnya bagi orang-orang yang apa? Percaya, that's it. Percaya aja sama dia. Kita berangkat akhirnya. Dia bilang, oke Tuhan kalau kasih, saya bilang sama istri saya, nih ya Tuhan kalau kasih pas-pasan. Nggak lebih, nggak kurang. Biar perjalanannya ngeri-ngeri sedap gitu ya. Kita berangkat, kita ambil kamar yang paling murah, kamar berempat. Saya nggak tahan karena saya udah pakai kursi roda, udah semuanya ngedrop, ini udah berdarah di dalam perut, gusi saya udah berdarah semua, udah bocor semuanya, udah kondisi udah makin drop semuanya, HB saya udah di bawah 5, oksigen saya udah makin habis. Jadi masuk ke kamar tuh akhirnya bau makanan saya udah mau muntah. Saya bilang, dok, di website tuh kan ada kamar yang one bed sendirian. Saya itu aja dok, saya minta itu karena itu bukan VIP dan harganya nggak begitu mahal. Harganya sedikit lebih mahal dari kamar berempat. Pak penuh Pak, udah sold out Pak kamarnya. Saya bilang sama istri saya, setiap kali ada kabar apapun dari dokter tentang kondisi saya, tentang apapun, kita ngucap syukur aja. Jangan pernah sekalipun kita ngeluh sama Tuhan. Itu yang memampukan saya tidur nyenyak selama proses itu. Kita ngucap syukur aja. Setiap kali ada ucapan syukur selalu ada kuasa Tuhan di dalamnya. Waktu kita ngucap syukur, dalam beberapa jam setelah itu dokternya udah pulang. Dokternya tiba-tiba telepon rumah sakit. Nggak tahu ngobrol apa sama rumah sakit. Rumah sakitnya setuju. Dan susternya masuk ke kamar saya bilang begini, Pak, dokter udah diskusi sama pihak rumah sakit sudah setuju Bapak diperbolehkan masuk kamar nomor 3 di ujung sini. Maksudnya apa? Itu kamar suite room katanya. Saya nggak mau, itu kan mahal. Nggak. Itu Pak, itu jadi VVIP suite room. Betul itu mahal Pak, karena ada ruang tamunya, ada kulkasnya, ada segala macam. Bagus, memang looks kayak hotel. Katanya dokter dan pihak rumah sakit sudah setuju, Bapak boleh masuk situ. Tapi Bapak bayarnya one bed aja. Oh ya mau kalau gitu. Oke, kalau gitu oke. Kenapa saya dikasih perkenanan Tuhan? Karena anak raja, saudara juga anak raja. Jadi kejar sumbernya. Saya telepon istri saya, dia lagi beli makanan di bawah. Cepetan, kita dikasih kamar suite. Yang bener, iya. Kenapa buru-buru? Cepetan, ntar dokternya ganti pikiran. Cepetan naik. Dia nggak naik-naik. Karena dia nggak naik-naik, saya packing sendiri.
Ingat ya, tadi saya masuk udah pakai kursi roda, nggak tahu gimana saya bisa berdiri, dapat energi ekstra gitu. Tapi saya dorong tuh, saya tarik tuh kopernya ke kamar nomor 3. Susternya bingung dong. Pak, stop, wheelchair, kursi roda, nggak perlu kursi roda, kamar nomor 3 mana, cepetan, saya bilang gitu. Singkat cerita, saya masuk ke dalam, semuanya baik dan besoknya vonis dokter terjadi. Jadi akhirnya, waktu dokter masuk dan dokter katakan, Pak, umurnya Bapak cuma 3 bulan, Pak. Dan paling lama 6 bulan. Dan kami udah meracik obatnya di dalam racikan kemo itu, obatnya kami nggak bisa kasih dosis yang lebih rendah. Karena penyebarannya udah akut. Jadi dosisnya keras. Karena dosisnya keras, Bapak kemungkinan besar akan infeksi, masuk dalam ICU, koma, meninggal. 50-70% pengobatannya bisa gagal, Pak. Karena Bapak akan infeksi akut. Karena susternya juga bilang kalau jatuh ke tangannya 1 tetes saja, kebakar tangannya. Jadi cairannya itu begitu keras. Dan diinjeksi masuk ke dalam tubuh saya itu bukan dari infus di tangan, infusnya ditanam di sini. Selangnya sepanjang ini dimasukin dalam tubuh saya. Dan itu 500 mili di drop setiap hari, 7 hari non-stop. Jadi dokter bilang akan menghancurkan organ-organ di dalam tubuh Bapak. Dan betul, saya infeksi akut, perut saya, paru-paru saya infeksi akut sampai berdarah semuanya di sini. Kalau saya bersin tuh darah semua keluar. Sampai harus masuk ke ruang tindakan untuk dikeluarkan cairan dari paru-paru saya, diinjek dari samping sini dan sakitnya luar biasa. Saya melewati hal-hal seperti itu dan akhirnya 1 hari saya kolaps. Karena udah infeksi akut saya kolaps, mata saya udah putih, istri saya udah pikir saya udah meninggal. Dokter udah standby untuk bawa ke ICU atau enggak terjadi resusitasi. Denyut jantung masih ada, tapi udah mulai melemah. Nggak tahu gimana tiba-tiba dalam waktu 6 menit saya terbangun dalam kondisi yang penuh dengan keringat, seolah-olah seperti virusnya keluar semua gitu ya. Dan waktu dicek lagi suhu tubuh saya normal menjadi 36,8. Saya nggak pernah masuk ICU, tapi mendekati kematian berkali-kali. Dan waktu saya bilang sama Tuhan dan berdoa, Tuhan terima kasih buat penyertaan Tuhan. Saya bilang, Tuhan itu kemarin ngeri loh Tuhan. Ada suara Roh Kudus dalam hati saya bilang, nggak apa-apa, makin ngeri, makin seru kesaksiannya kan, dia bilang gitu. Saudara, saya berjalan di dalam lembah kekelaman, kanan kiri saya banyak yang meninggal. Ada di kamar ujung sana, saya dengar sendiri, dengan telinga saya dengar dia mau bunuh diri. I want to kill myself. Karena sakitnya luar biasa. Itu lantai kemo soalnya. Dia mau loncat dari lantai 8, sampai harus dirantai tangannya. Istrinya ditendang, suster ditendang. Karena betul-betul mengerikan. Itu adalah ward atau lantai yang mengerikan. Saya berjalan di dalam lembah kekelaman, tapi tidak pernah sehari pun saya berjalan di dalam kegelapan, karena pelitanya Tuhan cukup setiap hari bagi saya. Nggak pernah dikasih lampu sorot ujungnya kelihatan, tapi pelitanya cukup bagi hari lepas hari. Jadi tenang aja saudara, kalau lewatin lembah, Tuhan ada di situ beserta saudara. Di ujung daripada perjalanan saya di bulan Januari, tagihan saya membengkak 3 kali lipat. Dan saya nggak tahu gimana Tuhan kirimkan 80 orang datang ke rumah sakit yang nggak pernah saya undang. Sepertiganya saya nggak kenal. Ada yang ke business office, ada yang langsung bayarin dan lain sebagainya. Saya pulang di bulan Maret dari sana ke Indonesia. Bukan sekedar rumah sakitnya lunas dibayar, tapi kelebihan bayarnya. Kalau Tuhan sudah beserta dengan saudara, sekali lagi ya, saya nggak punya asuransi. Tapi Bapak saya di surga adalah asuransi saya. Jadi kalau saudara bergantung sama sumbernya, saudara nggak usah takut. Dari awal sampai pada akhirnya Alfa dan Omega dia akan beserta dengan saudara. Di bulan Februari awal hasilnya dicek lagi, diteliti sama 10 dokter, satunya dokter dari Amerika, dia cek semuanya. Dokter panggil saya di kamar, dia bilang begini, Pak kami udah cek dari semua angle. Salah satu lab yang terbaik di dunia itu ada di NUH di Singapura. Dan itu tes-tes di sana sangat-sangat komprehensif. Dia katakan, Pak kami tidak bisa menemukan satupun sel kanker dalam tubuh Bapak, hilang total semuanya Pak. Jadi saya cuman bilang sama dokter, dok, saya sempat awalnya tanya gini, dok, apakah masih ada sisa 5%, 3%, 2%? Enggak ada Pak, hilang. Jadi saya masih dirawat lagi sampai bulan Juni, bulan Mei maksud saya, 2 di Singapura, 2 di Jakarta, dan di ujung daripada itu semuanya, pertanyaan pertama saya di bulan Juni, boleh khotbah lagi nggak? Boleh. Boleh traveling lagi? Boleh. Makanya saya ke Surabaya. Jadi dokter katakan sudah clean Pak, bahkan saya keluar dari rumah sakit, saya tidak diberikan obat apapun. Jadi betul-betul yang saudara lihat di depan ini bukan saya, yang saudara lihat ini adalah kemuliaan Tuhan.
Kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup saya. Sebagai penutup, saya mau beritahu ini kepada saudara. Kesembuhan saya itu bukan berkatnya. Kesembuhan itu bonusnya. Ya, berkatnya adalah saya, istri saya dan kedua anak saya, kami diubahkan Tuhan. Karakter kami diubahkan Tuhan. Jadi jangan kejar-kejar mujizatnya, kejar perubahan karakter. Segala sesuatu akan ditambahkan dalam hidupmu. Kejar kerajaan surga dan kebenarannya, itu maksudnya. Saya percaya saudara akan dikuatkan, saudara maju dalam apapun pergumulan hidup saudara. Saudara mungkin sudah pernah melewati atau akan melewati lembah. Dimanapun saudara berada, Tuhan beserta dengan saudara. Gak usah takut, saudara akan pasti keluar dari situ. Dan dia selalu beserta dengan saudara. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Yang percaya berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Kami bersuka cita di dalam Tuhan. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan. Melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan sukacita dalam Tuhan. Melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Kami bersuka cita karena Engkau ada di dalam kami. Boleh malam hari ini angkat kedua tanganmu. Nyatakan Sukacita dalam Tuhan melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Tercurah atas kita. haleluya. Sekarang, terimalah kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa kita serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin. Shalom, GBI Alpha Omega telah melakukan ibadah secara online.
Kami mengajak jemaat yang rindu untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan di GBI Alpha Omega dapat memberikan persembahan dan persepuluhan secara online melalui rekening BCA 014 323 7777 atas nama PT Graha Alpha Omega. Sertakan keterangan persembahan bila diperlukan. Mari memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Saya berdoa dan percaya Jemaat Alpha Omega sanggup melalui masa yang sulit ini, dipulihkan dan diberkati Tuhan. Tetaplah bersama GBI Alpha Omega, ikutilah ibadah online selanjutnya, terus bertumbuh dalam anugerah dan kebenaran. Jesus Christ bless you.